Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya perwakilan dari kelompok 5, Puan Maharani, akan mempresentasikan tentang perencanaan sarana dan prasarana. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang dirancang oleh suatu lembaga guna mencapai tujuan atau capaian yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Kemudian, pengertian dari sarana pendidikan itu sendiri adalah semua fasilitas yang berkaitan dengan proses belajar mengajar guna sebagai pendukung tujuan keberhasilannya proses pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian, selain dari sarana, pengertian dari prasarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mencakup atau yang berkaitan dengan perangkat perlengkapan dasar dari sekolah tersebut untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan di sekolah. Dari pengertian-pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang yang dirancang oleh sekolah itu, baik itu dalam pembelian, pengadaan, rehabilitas, sewa, distribusi, dan sebagainya, yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap sekolah. Selanjutnya yaitu pada tujuan perencanaan sarana dan prasarana. Dalam perencanaan sarana prasarana bertujuan untuk yang pertama menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Karena perencanaan itu sebelum suatu hal yang kita inginkan perlu untuk direncanakan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi serta meminimalisir kegagalan yang mungkin saja terjadi karena perencanaan itu bisa menuntun sebuah sekolah untuk dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Sebab salah satu rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia. Maka dari itu perlunya perencanaan dari sarana dan prasarana di sekolah. Sekarang kita berlanjut pada manfaat. Ada beberapa manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu membantu dalam menentukan tujuan. Perencanaan atau plan dari sarana dan prasarana sekolah itu dapat membantu sekolah tersebut untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai karena dalam perencanaan itu sekolah sudah mengetahui apa saja kegiatan, apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap sekolah, kekurangan sarana yang kurang apa, prasarananya yang kurang apa, sehingga dengan adanya perencanaan ini memudahkan sekolah untuk menentukan tujuan yang telah ia rancang. Yang kedua itu yaitu meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Maksudnya dengan adanya perencanaan sarana dan prasarana, sekolah dapat mengetahui langkah apa, tindakan apa yang akan ia lakukan untuk mencapai apa yang diinginkan, untuk memenuhi kekurangan yang ada pada sekolah tersebut.
Dan yang ketiga itu untuk menghilangkan ketidakpastian. Maksudnya di sini dengan adanya perencanaan dapat meminimalisir ketidakpastian apa yang diinginkan sekolah, kekurangan dari sarana dan prasarana sekolah tersebut. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai sesuatu pedoman untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian agar kegiatan berjalan efektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur perencanaan sarana dan prasarana, di mana prosedur di sini ada 3. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan. Hal-hal yang berkaitan dengan menganalisis kebutuhan ini diantaranya yang pertama, kebutuhan sarana dan prasarana itu sesuai dengan kebutuhan dari sekolah. Sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan, apa kekurangan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, adanya sarana prasarana yang rusak, yang dihapus, hilang, dan sebagainya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian. Maksudnya di sini, jika suatu sekolah memiliki sarana prasarana yang rusak, terus serba berkecukupan, kemudian banyak yang hilang, baik itu dari sarana maupun prasarananya, maka sekolah tersebut dapat membuat sebuah rancangan untuk dapat diganti sarana dan prasarananya itu. Dan yang ketiga, adanya persediaan sarana dan prasarana untuk anggaran yang tahun mendatang. Prosedur yang kedua yaitu inventarisasi sarana dan prasarana yang ada, di mana setelah melakukan analisis kebutuhan, setelah mengetahui apa saja kekurangan atau kebutuhan hal-hal yang dibutuhkan dari sarana dan prasarana di sekolah, maka langkah selanjutnya yaitu mengadakan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan, serta pencatatan barang-barang milik sekolah secara teratur. Prosedur yang terakhir adalah mengadakan seleksi, di mana yang pertama itu ada menyusun konsep, yaitu yang pertama ada penanggung jawab yang memimpin program, ada kegiatan konkret yang dilakukan, ada sasaran yang dicapai, ada batas waktu dan alokasi anggaran untuk melaksanakan program. Selain penyusunan konsep, ada juga pendataan, di mana pada pendataan ini sekolah harus mengelompokkan jenis barang, berapa jumlah barang, kondisi barang, dan anggaran dana. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.